Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat KKC yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan dua pertemuan kita sebelumnya tentang poligami. Mohon maaf bagi kaum hawa jika materi ini terkesan sensitif, ya, terkesan kontroversial. Saya tidak bermaksud untuk kemudian menghasut atau kemudian mengajak bapak-bapak para suami untuk beramai-ramai bersama-sama untuk melakoni praktek poligami ini. Ya, sama sekali kami tidak bermaksud seperti itu. Ya. Tetapi pada dasarnya sebagai satu praktek syariat, maka tentu saja kita harus menyikapi dan memahami praktek poligami ini secara proporsional. Mengapa? Karena pada dasarnya praktek poligami itu tidak berbeda dengan hukum menikah dengan satu istri. Dalam arti kata, jika menikah pertama atau monogami itu memiliki 5 hukum agama, baik itu haram, baik itu makruh, baik itu mubah, sunnah, ataupun wajib, maka berpoligami juga seperti itu. Menikah yang kedua, menikah yang ketiga, menikah yang keempat, juga memiliki hukum yang sama dengan menikah dengan satu istri. Ya. Maka kita tidak usah terlalu a priori, ataupun juga sebaliknya nervous, karena pada prinsipnya hukum poligami ini dalam satu sisi itu fleksibel. Tidak serta-merta agama ini membolehkan secara liberal, tapi tidak juga agama ini menutup kerannya secara rapat lalu seakan-akan tidak ada celah, tidak ada peluang untuk itu. Maka sahabat KKC yang saya hormati, perlu kita cermati dan perlu kita memahami hukum-hukum poligami berdasarkan kondisinya. Karena boleh jadi ada seorang suami yang diharamkan untuk berpoligami, sebagaimana ada suami bahkan sampai pada tingkat wajib untuk berpoligami dan bukan sekedar mubah. Ya, dalam arti kata, antara suami dengan suami yang lain memiliki kondisi yang berbeda sehingga hukum poligami yang melingkupinya juga akan berbeda. Yang pertama, sahabat KKC yang saya banggakan, berpoligami itu haram dengan beberapa kondisi. Di antaranya, jika seorang suami ternyata tidak paham hukum-hukum yang terkait dengan poligami, tidak mengerti hak dan kewajiban, tidak paham apa konsekuensi dari berpoligami, apa yang menjadi rentetan daripada praktek poligami yang dia lakukan, ataukah juga poligami ini haram ketika seorang suami yakin bahwa dia tidak bisa adil terhadap istri-istrinya, baik adil secara fisik, baik adil secara finansial, ataukah adil secara rasa atau secara kasih sayang. Poligami juga diharamkan bagi suami yang memang tidak memiliki kemampuan fisik. Dalam arti kata, kebutuhan seksualnya itu tidak mampu untuk memuaskan satu-satunya istri yang dia miliki. Maka dia tidak punya alasan untuk menambah istri karena istri pertamanya saja tidak bisa dia puaskan secara fisik, tidak bisa dia puaskan kebutuhan biologisnya. Poligami itu juga haram ketika seorang suami tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Dengan satu istri saja, kehidupan ekonominya itu pas-pasan. Dengan satu istri saja, kehidupan ekonominya itu ngos-ngosan. Maka ketika dia ingin menambah berpoligami dalam keadaan kemampuan finansialnya, materinya seperti itu, maka haram untuknya, untuk dia menikah yang kedua, apatah lagi ketiga dan keempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, sebagaimana juga tidak boleh membahayakan orang lain.
Maka ketika seorang suami meyakini bahwa mawani, larangan-larangan berpoligami itu ada pada dirinya, salah satunya atau semuanya, maka ketika dia memaksakan dirinya untuk tetap berpoligami, maka kedua efek ini akan terjadi. Dia akan memberikan mudarat kepada dirinya sendiri, sebagaimana dia juga akan memberikan mudarat kepada para istrinya. Itu hukum yang pertama. Poligami haram dengan kondisi-kondisi seperti tadi. Yang kedua, poligami itu hukumnya makruh. Ya. Dalam arti kata, ketika seorang suami berada pada kondisi atau situasi yang mirip pada situasi dan kondisi yang membuat dia haram untuk berpoligami. Mungkin dia punya kemampuan finansial, tapi kemudian ternyata belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dari istri-istrinya tersebut. Atau dia juga memiliki kemampuan fisik yang cukup baik, sehingga kemudian dia keluar dari zona haram tersebut. Tapi tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan biologis lebih dari satu istri. Atau kemudian dia memiliki kesibukan-kesibukan, dia memiliki kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk berlaku adil. Ya. Dia tidak bisa, ya, atau sulit untuk meratakan atau membagi rata daripada waktunya, ya, sulit untuk memberikan kasih sayang secara adil kepada istri-istrinya, ya, meskipun tidak sampai pada tingkat dia tidak mampu. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, seorang suami itu makruh untuk berpoligami. Karena celah untuk memberikan mudarat dan memudaratkan dirinya itu masih ada, terbuka cukup lebar dengan kondisi-kondisi seperti tadi. Yang ketiga, hukum poligami itu adalah mubah. Dan ini adalah hukum dasar berpoligami. Ya, mohon maaf, kalau ada yang mengatakan hukum dasar poligami itu adalah sunnah, maka menurut kami, hukum dasar berpoligami itu adalah mubah. Tidak dianjurkan dan tidak juga dicelah atau tidak juga dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Dan jika engkau takut tidak dapat berlaku adil dalam memenuhi hak-hak perempuan yatim yang engkau ingin nikahi, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kau senangi. 2, 3, 4 di antara mereka. Dikatakan bahwa ayat ini, ya, memiliki makna bahwa para suami yang khawatir tidak dapat berlaku adil dalam mensejahterakan anak-anak yatim yang ingin dinikahinya, maka diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang bukan yatim. Ya, sehingga dalam hal ini, berdasarkan tafsir tersebut, hukum berpoligami itu adalah mubah. Ya. Yang keempat, hukum poligami itu adalah sunnah. Para suami mungkin senang dengan hukum yang ini. Ya, meskipun para istri deg-degan. Ya, kalau kita mengatakan poligami itu adalah sunnah. Jangankan sunnah, poligami kita hukumi mubah saja. Ya, sudah banyak suami yang kemudian membabi buta tanpa dasar yang kuat, tanpa sebab yang jelas, tanpa keilmuan yang mapan, lalu kemudian mempraktekkan poligami dengan alibi ini adalah sunnah Nabi, ini adalah sunnah Nabi, tanpa kemudian melatari proses poligaminya itu dengan dasar-dasar dan keilmuan yang komprehensif. Inilah yang kemudian membuat praktek poligami itu menjadi tidak indah, peragaannya menjadi tidak menarik, yang kemudian orang akhirnya sensitif dan alergi dikarenakan adanya beberapa laki-laki, suami-suami yang kemudian membabi buta dalam menghidupkan dan dalam mengikuti praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus terang, meskipun saya juga seorang laki-laki, tapi saya menyayangkan kalau ada beberapa suami yang melakukan seperti itu. Baik, sahabat KKC yang saya banggakan, yang keempat adalah sunnah. Poligami itu menjadi sunnah kalau memang ada dawafi', ada faktor-faktor yang mendukung untuk itu. Contohnya,
dia memiliki kemampuan seksual, kekuatan fisik yang sulit untuk dipenuhi oleh satu istrinya saja. Sang istri memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, meskipun ya di saat dia menyadari bahwa satu istri tidak bisa memenuhi secara utuh kebutuhan biologisnya, tapi dia sadar bahwa dia masih mampu menahan diri. Dia masih mampu menjaga diri dari perbuatan zina. Syahwatnya masih dia bisa kendalikan. Dalam hal ini, berpoligami untuknya itu dihukumi sunnah. Atau istrinya sakit dalam arti kata tidak bisa memberikan keturunan untuknya. Misalnya mandul. Ya. Sementara sang suami masih muda, ya, masih berpeluang untuk mendapatkan keturunan jika dia menikah dengan wanita lain. Sementara tentu saja salah satu tujuan menikah itu adalah memiliki keturunan. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul waludal wadud." Salah satu kriteria istri, ya, salah satu kriteria calon istri yang dianjurkan oleh Nabi berpotensi untuk memberikan anak sebanyak-banyaknya. Maka ketika sang istri ternyata ditakdirkan untuk mandul, tidak bisa memberikan keturunan, maka sang suami disunahkan ya untuk menikah lagi dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus keimanannya. Ya. Kemudian di antara faktor yang membuat suami itu sunnah untuk berpoligami adalah dia memiliki ya kemampuan finansial yang memadai. Dia juga yakin bahwa dia bisa adil terhadap istri-istrinya. Dia adil dari segi waktu, dia adil dari segi materi, dia adil dari segi fisik, dan sejenisnya. Maka hal-hal inilah yang menjadi latar untuk kemudian hukum poligami untuk sang suami itu adalah sunnah. Dikatakan, ya, kami nukilkan perkataan Syekh Mustafa Al-Badawi bahwa ya, poligami itu menjadi sunnah dengan beberapa sebab. Pertama, sang suami mampu berbuat adil, ya, seperti yang kami sebutkan tadi. Ya, sang suami tidak boleh condong kepada salah satunya, apatah lagi sampai pada tingkat dia tunjukkan, dia tampakkan secara verbal kepada salah satu istrinya bahwa dia lebih condong kepada istri yang lain. Maka sang suami ketika ingin berpoligami harus mampu menahan diri, menahan gesturnya, menahan bahasanya, menahan kalimat-kalimatnya sehingga istri yang satu tidak mendapati kecenderungan tersebut secara ekstrim atau secara nyata. Ya. Sang suami juga harus tegas terhadap salah satu istrinya apabila terkait dengan hak istri yang lain. Misalnya, ya, tiba masa atau tiba waktu untuk sang suami memenuhi hak istri yang pertama. Tapi kemudian istri kedua membujuknya, istri kedua mempengaruhinya untuk kemudian tetap bersama dia, tetap bersama dengan istri kedua, maka salah satu bentuk keadilan suami adalah dia harus tegas terhadap istri kedua. Say no. Katakan tidak ketika istri mencoba menghasut mempengaruhi Anda untuk berlaku tidak adil dan menzalimi istri yang pertama dengan memberikan waktu dan jatah waktu ke istri pertama kepada istri kedua secara sengaja tanpa uzur yang syar'i. Ya. Nah, Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, ya, syarat kedua ya untuk kemudian poligami itu menjadi sunnah bagi seorang suami adalah poligami tidak membuat sang suami lalai dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai ketika dengan satu istri ibadahnya terjaga, ya, ibadahnya itu kemudian tertib, lalu kemudian ketika mendapat istri kedua, apatah lagi istrinya muda, menarik, cantik, dia condong secara fisik kepada istri keduanya tersebut, akhirnya ketekunan ibadahnya, ya, kedekatannya kepada Allah menjadi terancam. Maka kalau ingin, ya, poligami itu tetap menjadi sunnah bagi Anda, sang suami harus menjaga agar ibadahnya tidak terganggu. Yang ketiga, kata Syekh Al-Mustafa Al-Adawi, poligami itu menjadi sunnah apabila sang suami mampu menjaga para istrinya. Ya, dalam artian luas, menjaga istri-istrinya dari nilai-nilai agama, menjaga kehormatan para istrinya, ya, karena
menjaga 2 istri atau 3 istri tentu lebih berat secara logika dibandingkan menjaga 1 istri. Maka dia harus punya kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai adab, nilai-nilai etika, agama, syariat ya terhadap istri-istrinya sebagai bentuk pertanggungjawabannya bahwa rumah tangga yang dia bangun baik dengan istri kedua atau ke istri ketiga atau lebih daripada itu ya, adalah rumah tangga yang diniatkan untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Syekh Al-Adawi mengatakan poligami itu sunnah apabila mampu memberi nafkah lahir secara cukup. Ya. Yang terakhir, sahabat kekasih yang saya banggakan, poligami itu menjadi wajib. Kalau sunnah saja para istri kaum Hawa sudah deg-degan, kalau sunnah saja para suami itu sudah bisa euforia dan bergembira, apatah lagi kalau kita katakan poligami bisa dihukumi wajib. Mohon maaf kepada para istri, mohon maaf kepada para wanita, tapi inilah hukum yang harus kita jelaskan. Seorang suami bisa dihukumi wajib berpoligami. Di antara faktornya, pertama, sang suami memiliki kebutuhan biologis, memiliki kekuatan seksual yang memang tidak bisa dipenuhi dengan sekuat tenaga oleh istri pertamanya. Dan dia khawatir, bahkan yakin, kalau tidak menikah 2 atau 3, maka dia pasti jatuh ke dalam maksiat. Dia jatuh dalam perbuatan zina. Ya, tetapi mohon maaf, dia tidak boleh ya melegitimasi keinginannya untuk kawin lagi dengan kata-kata saya kuat, saya mampu, ya. Ya, harus ada ya fakta yang memang mendukung untuk itu, tidak untuk dibuat-buat. Nah, kemudian yang kedua, ya. Poligami itu menjadi wajib, ya, apabila memang ya dia memiliki ya kemampuan finansial yang memadai, sebagaimana ketika poligami itu dihukumi sunnah. Dia yakin dia bisa berlaku adil, dia yakin bisa menjaga kehormatan para istrinya, apatah lagi kalau memang ditambah dengan niat-niat yang mulia. Semisal ingin menyantuni para janda, ingin menyantuni anak yatim piatu, dan sejenisnya, maka hal-hal ini menjadi faktor penguat daripada sebab pertama tadi, untuk kemudian seorang suami itu hukumnya menjadi wajib untuk berpoligami. Karena tentu saja mencegah kemudaratan di satu sisi itu lebih diutamakan daripada menimbulkan maslahat. Apatah lagi kalau kita melihat al-maslahat al-mudarrah al-kubra muqaddamah alal mafsadah as-sughra. Al-mafsadah al-kubra muqaddamah alal mafsadah as-sughra. Kalau memang dia yakin tidak bisa menahan dirinya dari zina, kalau tidak menikah 2 atau 3 atau 4, maka tentu mafsadah yang besar ini harus dihindari dengan cara dia dimaklumi untuk melakukan poligami, meskipun poligami itu merupakan mafsadah bagi beberapa pihak, terutama bagi kaum istri. Barangkali demikian, sahabat kekasih yang saya hormati, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah, menjadi keluarga yang cerdas untuk kemudian semuanya merasakan kebahagiaan dengan pasangannya dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.